kembali mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, 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 masker, oh, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Penting untuk saya tekankan di masa adaptasi ketika banyak kebijakan sudah disesuaikan kembali, kesadaran dan tanggung jawab masing-masing orang menjadi kunci pengendalian kasus. Dalam hal ini, terdapat 3 tanggung jawab utama masyarakat yang harus terus ditingkatkan, yaitu 1. Kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan 3M. 2. Kesadaran tinggi untuk dites ketika merasa bergejala. Dan yang ketiga, kesadaran tinggi untuk mengisolasi diri ketika merasa tidak sehat bahkan terdiagnosa positif. Untuk itu, saya akan menyampaikan perkembangan data terkini yang menjadi landasan pentingnya penguatan kesadaran masyarakat tersebut. Saat ini kasus positif nasional turun 64% dari puncak setelah menunjukkan tren penurunan selama 3 minggu berturut-turut. Setelah melewati puncaknya pada angka 390.000 kasus, jumlah penambahan kasus positif mingguan saat ini adalah 140.000 atau telah turun 250.000 kasus dari puncaknya. Kabar baik lainnya adalah penurunan kasus positif ini juga terjadi menyeluruh di seluruh provinsi di Indonesia. Pada minggu lalu, tidak ada satu provinsi pun yang mengalami penambahan kasus yang lebih besar dibanding minggu sebelumnya. Senada dengan kasus positif, kasus aktif juga konsisten menunjukkan tren penurunan selama 2 minggu berturut-turut hingga saat ini turun mencapai 52% dari puncak. Kasus aktif sempat mencapai titik tertingginya dengan jumlah kasus 580.000 per tanggal 24 Februari 2022. Sementara per 16 Maret lalu, jumlah kasus aktif hanya sebesar 280.000 kasus. Meskipun demikian, angka saat ini masih jauh lebih tinggi hingga 3,5 kali lipat dibandingkan dengan kasus aktif per 1 Februari sebelum lonjakan kasus terjadi. Di tengah keberhasilan kita menekan lonjakan kasus, tugas besar kita selanjutnya adalah penyesuaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Salah satunya syarat testing yang tidak lagi wajib dilakukan pada beberapa sektor, berdampak pada turunnya jumlah orang yang dites. Sayangnya angka testing sudah menunjukkan penurunan sejak minggu ketiga Februari dan masih terus menurun di masa penyesuaian kebijakan ini. Meskipun masih memenuhi target testing dari WHO, jumlah orang yang dites per minggunya turun hingga 52% dari puncak. Turunnya testing ini perlu menjadi kewaspadaan kita bersama, sebab hanya dengan dites kita dapat membedakan orang positif dan tidak. Jangan sampai turunnya angka testing ini berdampak pada penurunan data kasus yang semu, yang berpotensi meningkatkan jumlah orang positif yang tidak teridentifikasi. Angka testing harus tetap dipertahankan, bahkan harus terus ditingkatkan. Melihat data yang demikian, masyarakat perlu meningkatkan kesadarannya
agar 3 kunci utama yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pertama, disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M. Protokol kesehatan menjadi perlu untuk lebih diperkuat kembali, mengingat turunnya testing berdampak pula pada kemampuan kita membedakan orang positif. Terlebih lagi, mengingat kasus tanpa gejala yang tidak sedikit jumlahnya, jangan sampai ketidaktaatan kita pada protokol kesehatan justru menjadikan kita sumber penularan bagi orang lain, apalagi kelompok rentan. Faktanya, menurut hasil survei BPS pada Februari 2022, banyak masyarakat yang tidak lagi patuh menjalankan protokol kesehatan dengan alasan jenuh, yaitu 61,2%. Kemudian tidak nyaman sebesar 46%, kemudian merasa situasi sudah aman sebesar 32%, kemudian yakin tidak tertular 24,2%, dan tidak ada sanksi sebesar 22,7%, serta berbagai alasan lainnya. Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan merupakan hal yang paling mudah, murah, dan efektif yang dapat dilakukan setiap individu demi menjaga kasus tetap rendah dan mempertahankan produktivitas ekonomi. Saya percaya bahwa kita bisa menjunjung tinggi kewajiban bersama tersebut dibandingkan ego pribadi kita seperti jenuh, tidak nyaman, dan merasa yakin tidak tertular. Yang kedua, kesadaran tinggi untuk dites. Rendahnya angka testing di masa penyesuaian kebijakan ini diakibatkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk dites. Dan berdasarkan hasil survei BPS pada Februari 2022, alasan utama masyarakat melakukan tes COVID-19 adalah karena program kantor, yaitu sebesar 51%, kemudian persyaratan perjalanan sebesar 38,1%, dan program tracing sebesar 23,3%. Hanya 18,7% responden yang melakukan tes karena merasa tidak sehat. Penting untuk diingat, tanpa testing, kita tidak akan bisa mengidentifikasi orang yang positif di antara orang lainnya. Dengan demikian, tanpa kesadaran yang tinggi untuk dites, bukan tidak mungkin orang positif berbaur di sekitar kita dan menulari lebih banyak orang, termasuk kelompok rentan. Dan bukan tidak mungkin pula, kita menjadi salah satu dari sumber penularan tersebut. Untuk itu, mari lakukan tes apabila merasa bergejala, atau selepas beraktivitas dengan risiko penularan tinggi seperti perjalanan jarak jauh dan kunjungan ke tempat keramaian dengan interaksi yang intens. Yang ketiga, kesadaran tinggi untuk mengisolasi diri. Tentunya upaya keras kita bersama untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dan melakukan tes akan sempurna jika dibarengi dengan kesadaran tinggi dari orang yang teridentifikasi positif untuk mengisolasi dirinya. Sayangnya belakangan ini sudah banyak laporan di berbagai media tentang perilaku masyarakat yang sangat tidak bertanggung jawab dan membahayakan keselamatan bersama. Salah satu contohnya adalah laporan terkait segelintir orang yang tetap bepergian meskipun sudah dinyatakan positif dengan memanfaatkan ketiadaan syarat testing perjalanan. Untuk itu, mohon kepada masyarakat yang positif untuk mengisolasi dirinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan demi keselamatan bersama, terutama kelompok rentan. Sebagai penutup, saya ingin kembali menekankan bahwa di masa adaptasi ini, pengendalian kasus, keselamatan bersama, dan ketahanan produktivitas ekonomi ada di tangan masing-masing dari kita. Penyesuaian kebijakan seyogyanya menjadi penyemangat bagi kita yang setelah 2 tahun hidup dalam situasi serba terbatas, akhirnya dianggap mampu melakukan berbagai aktivitas dengan aman COVID secara mandiri. Mari kita sadari bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, atau menghindari kerumunan, mencuci tangan, serta melakukan tes dan mengisolasi diri jika positif, merupakan jaminan keberlanjutan produktivitas masyarakat. Berani jujur, sehat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali perilaku aman produktif COVID-19 yang sesuai dengan kebijakan terkini dan perlu diperhatikan saat masyarakat menjalani aktivitas hiburan dan sosial. Berlandaskan instruksi Menteri Dalam Negeri terkini, maka saya akan menjabarkan perilaku produktif yang aman COVID per jenis kegiatan hiburan dan sosialnya serta lingkup PPKM-nya. Untuk wilayah Jawa dan Bali di bioskop, wajib melakukan screening dengan aplikasi Peduli Lindungi, di mana yang diperbolehkan masuk adalah yang berkategori hijau kecuali bagi mereka yang tidak bisa divaksin akibat alasan kesehatan. Dan khusus untuk anak usia 6 sampai dengan 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat dapat menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Pengaturan kapasitas maksimal penonton berbeda tergantung level kabupaten kotanya, di mana maksimal 25% untuk level 4, 50% untuk level 3, dan 70% untuk level 2. Begitu juga dengan kapasitas maksimal pengunjung tempat makan di dalam bioskop, yaitu maksimal 25% di level 4 dan 50% di level 3 dan 2, dengan durasi maksimal yaitu 60%. Diterapkannya sistem protokol kesehatan mengacu kepada prinsip CHSE yang ditetapkan Kemenparekraf, dan fasilitas hiburan ini wajib melakukan screening dengan aplikasi Peduli Lindungi, di mana yang diperbolehkan masuk adalah yang berkategori hijau, kecuali bagi mereka yang tidak bisa divaksin akibat alasan kesehatan. Dan khusus untuk anak usia 6-12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat dapat menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Pengaturan kapasitas maksimal penonton berbeda tergantung level kabupaten kotanya, di mana maksimal 25% untuk level 4, 50% untuk level 3, dan 75% untuk level 2. Diterapkannya sistem protokol kesehatan yang ketat mengacu kepada prinsip CHSE yang ditetapkan oleh Kemenparekraf. Kegiatan di lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial ini wajib melakukan screening dengan aplikasi Peduli Lindungi, di mana yang diperbolehkan masuk adalah yang berkategori hijau, kecuali bagi mereka yang tidak bisa divaksin akibat alasan kesehatan. Kemudian pengaturan kapasitas maksimal penonton berbeda tergantung level kabupaten kotanya, di mana maksimal 25% untuk level 4 dan 50% untuk level 3 dan 2. Diterapkannya sistem protokol kesehatan yang ketat dan mengacu kepada peraturan penyelenggara kegiatan. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, untuk di bioskop wajib melakukan screening dengan aplikasi Peduli Lindungi, di mana yang diperbolehkan masuk adalah yang berkategori hijau, kecuali bagi mereka yang tidak bisa divaksin akibat alasan kesehatan. Khusus untuk anak usia 6 sampai dengan 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat dapat menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Pengaturan kapasitas maksimal penonton berbeda tergantung level kabupaten kotanya, di mana maksimal 50% untuk level 3, 75% untuk level 2 dan level 1. Begitu juga dengan kapasitas maksimal pengunjung tempat makan di dalam bioskop, yaitu maksimal 50% untuk level 3 dan 75% untuk level 2 dan 1, dengan pengaturan maksimal 2 orang per meja. Sistem take away pun juga berlaku. Diterapkannya sistem protokol kesehatan mengacu kepada prinsip CHSE yang diterapkan Kemenparekraf. Sedangkan untuk fasilitas hiburan, wajib melakukan screening dengan aplikasi Peduli Lindungi, di mana yang diperbolehkan masuk adalah yang berkategori hijau, kecuali bagi mereka yang tidak bisa divaksin akibat alasan kesehatan. Kemudian pengaturan kapasitas maksimal penonton juga berbeda tergantung level kabupaten kotanya, di mana maksimal 50% untuk level 3, 75% untuk level 2, dan 75% untuk level 1. Diterapkannya sistem protokol kesehatan ketat yang mengacu kepada peraturan daerah setempat.
Kemudian kegiatan di lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial, ini wajib melakukan screening dengan aplikasi Peduli Lindungi, di mana yang diperbolehkan masuk adalah yang berkategori hijau, kecuali bagi mereka yang tidak bisa divaksin akibat alasan kesehatan. Kemudian pengaturan kapasitas maksimal penonton berbeda, tergantung level kabupaten kotanya, di mana maksimal 50% untuk level 3, 75% untuk level 2, dan 100% untuk level 1. Diterapkannya sistem protokol kesehatan ketat yang mengacu kepada peraturan daerah setempat. Pada prinsipnya, peraturan yang dibuat spesifik oleh pemerintah daerah ini semata-mata mendukung kembalinya produktivitas daerah di tengah pandemi COVID-19. Kita bisa lihat bersama bahwa semakin tinggi level kabupaten kota yang ada, maka semakin ketat pembatasan aktivitas masyarakat yang harus dilakukan. Oleh karena itu kuncinya, jika ingin kembali produktif baik secara sosial maupun ekonomi, pemerintah daerah wajib kembali mengevaluasi indikator penurunan level PPKM, yaitu dengan mengendalikan transmisi komunitas dengan menurunkan kasus konfirmasi, rawat inap di rumah sakit, dan kematian. Kemudian meningkatkan kapasitas respons kesehatan yang mencakup kemampuan testing, tracing, dan treatment. Dan meningkatkan cakupan vaksinasi, khususnya vaksinasi kelompok rentan. Selama pelaksanaan kegiatan sosial dan hiburan, pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa celah penularan yang ada akibat penyesuaian kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan peraturan yang implementatif dan sistem monitoring yang tegas. Sebagai penutup, saya hendak menyampaikan bahwa seiring transisi pandemi COVID-19 yang membutuhkan waktu, masyarakat harus bersiap hidup berdampingan dengan COVID-19. Perlu kebijaksanaan bagi kita semua melakukan aktivitas agar kondisi kasus yang terkendali dapat konsisten. Untuk itu, pemerintah percaya bermodalkan pembelajaran selama 2 tahun terakhir, masyarakat dapat mandiri dalam menjalankan aktivitas produktif yang aman sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sehingga dimohon kepada masyarakat agar dapat menjaga kepercayaan yang sudah pemerintah berikan. Bersikap jujur mematuhi peraturan yang ada, karena berani jujur itu sehat. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Selamat siang Prof, telah masuk pertanyaan dari rekan-rekan media. Yang pertama, Santi IDN Times. Apakah ada ketentuan dari pemerintah secara resmi terkait kegiatan mudik di Lebaran tahun ini? Apakah pemerintah resmi membolehkan warga untuk mudik? Terima kasih. Baik, terima kasih IDN Times. Pemerintah sedang mengkaji hal tersebut dengan memastikan bahwa penularan COVID bisa dikendalikan dengan memastikan cakupan vaksinasi lengkap dan booster yang makin tinggi, dan protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin oleh masyarakat. Sedangkan kasus harian, bor rumah sakit, dan kematian harus ditekan dan bisa konsisten rendah. Ini modal kita bersama untuk menghadapi Lebaran yang aman COVID-19. Pemerintah akan mengumumkan update kebijakannya terkait hal ini apabila sudah siap. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Fitri Liputan6.com. WHO telah menerbitkan rekomendasi penggunaan rapid test antigen untuk tes COVID-19 secara mandiri. Sudah sejauh mana pembahasan pemerintah mengenai hal ini? Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan? Lalu, bagaimana himbauan Satgas kepada masyarakat yang sudah membeli atau menggunakan rapid test antigen mandiri di rumah? Mengingat alat kit rapid test antigen banyak diperjualbelikan di e-commerce. Terima kasih. Terima kasih Liputan6.com. Perlu diketahui bersama bahwa proses melakukan testing, khususnya dengan metode swab, membutuhkan kehati-hatian. Hal ini demi mencapai hasil yang akurat maupun mencegah terjadinya luka pada area tertentu, misalnya pada saluran pernafasan. Oleh karena itu, sampai sekarang di Indonesia, penerapannya masih dilakukan oleh tenaga profesional yang terlatih. Pemerintah Indonesia sangat terbuka dengan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan aksesabilitas testing yang merata bagi masyarakat. Diharapkan dengan situasi saat ini lebih banyak peneliti dan inovator di Indonesia
yang berlomba menghasilkan alat screening maupun diagnostik COVID-19 yang lebih mudah digunakan dan akurat. Terkait dengan alat rapid test antigen yang beredar di masyarakat, dimohon kepada masyarakat untuk berhati-hati memilih. Pastikan alat yang dibeli terdaftar secara resmi izin edarnya dari Kementerian Kesehatan demi menjamin kualitas dan akurasinya, dan dilakukan oleh orang yang terlatih dan profesional. Jika masyarakat memilih untuk melakukan testing mandiri, pastikan sudah cukup handal melakukannya dan pertimbangan pula pengelolaan limbah medis setelah menggunakannya. Demikian, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian konferensi pers berakhir pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.